Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Sabtu tanggal 11 September tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan di akhir pekan ini, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang kita ambil dari pembacaan Alkitab 31 hari bersama kitab 1 Samuel. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Doa saya dan harapan saya, kesetiaan saudara saat mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, membuat saudara semakin baik, bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-12. Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, "Siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya." Judul perenungan kita hari ini dibentuk melalui keadaan. Tidak ada seorang pun menginginkan kesulitan dalam hidup. Akan tetapi, mau tidak mau, kesulitan hidup kerap kali menghampiri kita. Justru hal-hal yang tidak disukai itulah yang sering dipakai Tuhan untuk membentuk dan menumbuhkan karakter kita. Melalui ujian hidup itulah iman kita semakin diuji. Apakah kita lulus atau tidak? Semakin murni atau tidak? Punya motivasi yang benar atau tidak? Pada awal pengumuman Saul menjadi raja, tidak semua orang Israel mau menerima dia. Masalah yang kemudian datang menghampiri bangsa itu justru menjadi alat di tangan Tuhan untuk menguji Saul, sekaligus untuk membesarkan namanya di hadapan bangsa Israel. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa Roh Tuhanlah yang mula-mula menjadi inisiator dalam tindakan Saul, dan Roh Tuhan pula lah yang menggerakkan hati bangsa Israel untuk merasa takut kepada Saul. Kepemimpinan Saul sangat erat bergantung pada kepemimpinan Tuhan. Hanya ketika Saul taat pada pimpinan Tuhan, maka Tuhan pun memberikan kemenangan. Kemenangan Saul ini adalah suatu kemenangan yang penting. Kemenangan ini penting bagi dirinya karena kemenangan itu membuat Saul belajar mengenal siapa Allah. Dan penting bagi bangsa Israel karena kemenangan ini membuat mereka memuliakan Tuhan yang telah memilih Saul. Jadi jelaslah bahwa penolakan yang pernah diterima Saul dari bangsa Israel tidak membuat dia undur dan tidak percaya diri atas panggilan Tuhan itu. Justru penolakan itu mendorongnya untuk membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada bangsa Israel pilihan Tuhan atas dirinya tidaklah salah. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, lewat perenungan hari ini, penekanannya untuk kita adalah saat kita mengalami penolakan oleh sekitar kita, saat kita mengalami penolakan oleh orang-orang sekitar kita, mereka meragukan kita, dan orang sekitar kita tidak menganggap kita apa-apa, mungkin melihat keberadaan kita secara fisik, atau mungkin keterbatasan kita. Jangan berkecil hati, jangan menarik diri, dan jangan lemas semangatmu. Selama saudara percaya penuh bahwa Tuhan beserta senantiasa, maka dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan akan mengatur sebuah keadaan sampai akhirnya dengan mata kepala mereka sendiri akan melihat bahwa benar Tuhan menyertai hidup saudara. Karena itu sekali lagi jangan pernah lemah imanmu ketika kita mengalami penolakan, tapi kuatkan hatimu senantiasa dan percaya Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak atas diri kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini kembali mengingatkan dan menyemangati iman dan hati kita bahwa Tuhan tidak pernah salah atas pilihannya di dalam diri kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Doaku bagi saudara yang masih sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan daripada Tuhan. Segala beban persoalan yang masih saudara hadapi dan tanggung, percayalah, semuanya itu akan menguji saudara semakin murni di hadapan Tuhan. Hanya saja, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Air mata tak pernah berhenti